Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik teman-teman AMM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini yang paling patut kita syukuri adalah nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita bisa diberi kesempatan untuk saling bertatap muka dan juga untuk saling menambah wawasan kita dalam sebagai seorang muslim. Karena ya hakikatnya memang kita di dunia ini kan tujuannya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi ibadah itu dimaknai umum. Jadi nanti maknanya banyak sekali. Bahkan bekerja itu juga termasuk ibadah kalau niatnya itu ditujukan untuk ibadah. Bahkan masuk WC pun, tempat-tempat seperti itu dinilai ibadah pun. Makanya ada doanya, doa masuk WC, keluar WC. Jadi luar biasanya Islam itu mengatur diri kita detail ya. Bukan berarti mengekang, tetapi ingin menjadikan setiap apa yang kita kerjakan itu bermakna menjadikan pahala. Walaupun itu sebuah yang mungkin kalau di mata manusia pada umumnya kayaknya ke WC sesuatu yang tempat yang tidak diinginkan. Padahal luar biasa. Kalau kita sulit membuang hajat gimana? Wah, itu ada yang sampai mereka itu operasi di luar negeri karena nggak bisa buang hajat atau apa. Itu suatu nikmat yang luar biasa. Ya baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini yang kedua kali kita berjumpa dalam pembahasan bahasa Arab dan tahsin, tapi lebih ke penekanan tahsin ya. Bahasa Arab kemarin sudah sedikit digambarkan, saya gambarkan. Al-Quran itu ada sedikit, kita mengulang sedikit. Al-Quran itu kalau di dalam Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fi. Inilah Al-Quran, inilah kitab di situ maksudnya Al-Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan, hudan, petunjuk. Jadi Al-Quran itu tadi petunjuknya. Jadi mungkin Mas Ridwan misalkan profesinya pandai di masalah mesin, itu kan beda-beda ya. Mesin Yamaha nanti harus underdirnya nggak boleh sembarangan karena khusus Yamaha terkadang. Nanti kalau dicampur yang lain bisa amburadul, meski mungkin pertamanya ada yang sama misalkan, tapi tidak akan kuat. Dengan kita juga manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia itu tidak serta-merta dibiarkan begitu saja. Bentuk kasih sayang Allah turunkan petunjuk kemarin. Petunjuk, tetapi petunjuknya ini karena dengan berbahasa Arab ya. Inna anzalnal Qur'ana Arabiyan la'allakum tattaqun, bahasa Arab. Ya, ini yang menuntut kita harus paham ya, minimal kita itu bisa membaca terjemahannya kalau mau meresapi dari Al-Quran itu. Ini penting sekali. Tetapi kalau kita mau memperdalam masalah tajwid, nah ini tajwid yang menjadikan kita mendorong kuat kesadaran kita itu biasanya melewati bahasa Arab dulu. Kenapa? Nanti kita akan paham ketika melewati bahasa Arab. Oh iya, panjang pendek itu penting. Karena di dalam bahasa Arab
ada yang perubahannya cuman harokat gini saja, a, i atau u, itu sudah nanti sangat berbeda maknanya. Fa'il namanya, fa'il itu pelaku atau maf'ul. Nah, saya sedikit ketasin. Tajwid itu apa menurut teman-teman? Cara membaca Al-Quran yang benar. Cara membaca, melantunkan ya. Melantunkan. Kalau bahasa Arab gunanya untuk cara memahami Al-Quran, meresapi Al-Quran. Kemarin gitu ya. Kemarin sempat kita saya bawakan satu surat yang sering sekali kekeliruan di panjang pendeknya. Surat apa kemarin? Al-Asr. Nah, kalau hari ini insyaallah surat Al-Kautsar. Ini penting ketika mungkin teman-teman ada bantu di setiap TPA ya. Panjang pendek surat Al-Kautsar kekeliruan biasanya mungkin kita tidak sengaja atau apa, tetapi ini bisa fatal dalam pemaknaannya nanti. Misalkan inna a'toina kal kautsar. Di ayat kedua bunyi fasolli. Saya kiri ya. Iya, Pak. Kekecilan atau biasanya ada yang baca gini. Ini agak keliru. Bacanya ya, bukan tulisannya. Biasanya bacanya seperti ini. Maka teman-teman misalkan ada yang membantu TPA ditekankan di sini. Cepat. Kan lanjutannya fasolli li rabbika. Antara lam dengan antara la dengan la yang ini cepat. Sekarang kita masuk ke artinya. Fasolli bentuknya ini kalau bahasa Arab namanya perintah ya. Sholatlah, makanlah. Kalau ini sholat ya. Sholatlah. Berarti sholat. Nah, untuk pelakunya, untuk satu orang, kamu, ya ini Nabi Muhammad. Ini kamu satu orang. Kalau kita bacanya agak panjang, fasolli, biasanya ada fasolli li rabbika, padahal cuma sedikit aja dipanjangkan jadi dua, itu jadinya kamu tapi perempuan, padahal ini ditujukan untuk Nabi Muhammad. Nah, nanti Nabi Muhammad sampaikan untuk umat. Ini kekeliruan di panjang pendek satu. Satu harokat atau dua harokat itu biasanya kalau saya bantu ngajar TPA teman saya itu paling saya tekankan latihan di 1-2 dulu. Kadang mereka itu nadanya itu karena di awal sudah agak keliru. Jadi saya kasih contoh. Ada di dalam surat Al-Baqarah juga. Alladzina bukan alladzina. Maaf. Iyyaka na'budu. Ini ada apa? Ada tasdid. Biasanya ada yang baca iya kana abudu langsung dia. Iya kana abudu. Wa iya kana stain. Padahal ada tasdid ditekan ya. Iya kana abudu
wa iyyaka nasta'in. Ini saya terangkan yang kekeliruan pada umumnya dulu. Nanti masalah perubahan itu biar kita paham dari sini dulu. Oh iya, ada kekeliruan di dalam pengucapan. Jadi kita ada semangat untuk merubah gitu. Sekarang ke artinya biar kita tahu. Dulu ini pernah saya sampaikan iyyaka na'budu. Kalau benar ini artinya apa? Hanya kepadamu ya. Hanya kepadamu ini artinya. Kepadamu. Tapi kalau kita bacanya iyyaka matahari ini artinya. Artinya orang-orang yang dulu dia itu menyembah matahari menyebutnya iyyaka, iyyaka. Iyyaka artinya penyembahan untuk matahari. Berarti kami mengabdi kepada matahari artinya. Ini kesalahan-kesalahan yang dasar sebenarnya harus kita sampaikan juga. Terkadang mungkin belum sedikit yang memulai untuk menerangkan seperti ini. Karena langsung masuk ke materi misalkan makhorijul huruf atau sifatil huruf. Padahal ini materi agak dalam. Artinya agak dalam itu harus kita benar-benar jangan sampai setiap pertemuan itu putus. Jadi harus, kalau enggak nanti pelajaran yang sebelumnya itu nanti bisa artinya ngulang lagi. Kita ke surat Al-Kautsar lagi tadi. Tadi ayat berapa ini? Fasholli lirabbi 2. Kemudian yang sering dikeliru lagi di masalah makhrajnya. Biasanya menyebut fasholli lirabbika wanhar. Lanjutan masih 2 berarti ya. Ada yang nyebut gini. Ini yang benar, wanhar. Kalau yang keliru pakai ha. Kalau ini artinya berkurbanlah. Kalau ini artinya hardiklah. Hardik itu apa ya Indonesia dia umumnya? Ngejek ya. Ini padahal kalau secara dengar kan biasa ya kayak sama wanhar. Tapi di bahasa Arab itu detail dia ya. Salah tempat makhraj, salah pengucapan nanti bergeser makna kalau kita artikan ke Indonesia. Fasholli li rabbika wanhar. Nanti kita ke tempat makhrajnya selalu yang akan datang. Kemudian Al-Kautsar. Sekarang masuk kita baca dulu bareng-bareng biar nanti teman-teman menirukannya. Surat Al-Kautsar tadi. Dari Taus nanti ditirukan bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Biasanya kita agak keliru perpindahan dari satu huruf ke huruf lain.
Itu biasanya kalau ada yang agak loading bacanya fasol li, tapi dia masih mikir setelahnya, cuman lidahnya masih ngucap yang ini. Jadi bahayanya itu. Jadi kalau ada mungkin dari teman-teman masih terbiasa seperti itu, tidak apa-apa untuk di awal diputus-putus dulu, tapi jangan keterusan. Ini untuk ngelatih aja. Saya biasanya ngelatih anak-anak TPA gitu. Jangan sampai mereka terbiasa ketika masih loading mau baca setelahnya itu, tapi masih terucap ini, masih mikir tapi lidah masih ngucapin. Jadi di stop aja. Fasoli. Kalau misalkan masih mikir ini, fasoli gitu aja. Jangan fasoli apa ya setelahnya. Nah itu nanti bisa merusak makna yang ini. Karena dia memintanya cuma satu harokat. Dengan begitu dengan yang lainnya juga. Kemudian fasoli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. 3 ayat ini. Kemudian masuk ke surat apa yang biasanya? Surat Al-Falaq yang agak ini Al-Falaq Falaq. Ini saya hapus ya. Ini ada berapa? Al-Falaq di awalnya kul kul a'udzu birabbil. Biasanya ada yang nyebutnya gini pakai kaf. Kalau lidah Indonesia pada umumnya enak yang bawah ya, lebih mudah. Kita kak. Kalau ini apa? Katakanlah ya. Ini apa? Jadilah. Kalau itu kana kun. Kalau ini nggak apa-apa. Artinya udah berani menyebutkan itu. Ini kan saya kul. Ada capokannya sedikit. Kul. Sebenarnya dari tempat makhraj dia nggak jauh beda. Kaf ini agak ujung lidahnya agak bawah. Kalau kafnya ini agak ke atas. Cuman yang jadi masalah itu ketika dia itu menjadi domah itu kan hampir sama ya, kecuali fathah. Kalau fathah beda, ka, ko. Nah kalau jadi domah atau kasroh itu hampir sama. Jadi bagaimana agar kita paham ya, kita menyebutnya dengan benar. Kalau di atas kul. Kenapa kalau kita nyebut kul nanti artinya makanlah. Makanya tadi saya bilang bahasa Arab dengan tajwid itu seperti menyatu ya, saudara kembar. Kalau kita mau memahami benar Al-Quran itu tidak bisa terpisahkan antara dua. Makanlah, katakanlah. Kemudian yang terakhir birabbil falaq. Falaq atau falaq. Ada yang menyebutkan pakai kaf. Falaq. Falaq apa artinya falaq? Malam. Waktu subuh. Ya, waktu subuh. Kalau falaq apa falaq? Ini falaq.
orbit bintang falak. Oh, Tempat Berputar. tempat orbit bintang. Apa ya? Ilmu falak ya, itu nanti ke bintang-bintang ya. Ya benar. Ilmu falak. Tapi pakai kaf bukan kof. Kalau falak kok artinya waktu, di waktu subuh. Kita sama-sama. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Kok itu masuknya dari sini Ustaz. Iya, Dari ada tengah ya. tengah. Tapi nanti itu hurufnya di sini, bukan di tenggorokan. Jadi hurufnya di ujung lidah sini, atas. Kalau ini kan hurufnya kayak ha, kho, aha, ain, gol. Mas kalau itu ada kolkolah di akhir di tasjid itu gimana Mas? Ini kolkolah. Yang ajar Oh. tasjid ya. Oh, itu kolkolah wajib namanya. Gimana? Yang kayak surat Al-Lahab ya. Iya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi dikasih jeda, mau dipantul tapi jangan langsung masuk ke pantulan. Watab ya. Kenapa kita harus paham ini? Karena kesalahan pada umum kemarin ada berapa Mas? 2. Lahnul jali atau lahnul khofi. Lahnul jali itu yang kemarin kesalahan yang dia bisa merusak makna. Lahnul jali. Lahnul jali. Lahnul khofi. Oh, lali ya. Ini fatal lah singkatnya. Jali fatal kan Mas? Kesalahan yang fatal. Ya, Tidak fatal. jali fatal. Kopi tak fatal. Kesalahan yang ringan, kesalahan yang sangat berat. Ya. Ini sedikit ngulang ya. Ya. Kemarin di surat Al-Ashr itu wal asr. Demi masa, ada yang menyebut wal ashr. Demi 10 artinya. Kan gini. Wal asri atau wal asri? Wal asri. Dia kalau penyebutan kalau ada kata-kata waw kemudian nanti dibarengi akhirnya itu kasrah, ini berarti seperti sumpah. Wallahi, tallahi, billahi, itu sumpah ya. Kemudian ada yang menyebutkan kemarin apa? Wal ash. Ini artinya 10. Ini artinya waktu. Ada yang menyebut wal as. Demi apa ini? Asrun itu persendian. Tapi ada yang nyebut nih. Misalkan karena mungkin dia saking pengen cepat baca ya. Wal asr. Bukan wal asr. Ya. Ini nanti masuknya ke sini ya. Kesalahan yang berat karena merubah makna kalau kita maknakan ke Indonesia atau ke yang mana. Ini 10, ini padahal dia mintanya demi waktu. Sudah.
Saya nanya dulu. Mungkin kalau dari teman-teman kesulitannya apa kalau dalam tajwid? Syak, syak, sok. Pengucapannya. Berarti kalau secara bacaan sudah ya, lumayan ya. Yang baca Kelancarannya. Oh, Mbak fasih. sini mbak. Monggo. Kalau Mas Didi. Lahnul Hafi. Waalaikumsalam. Ini sini Mas. Sini. Bercanda nih. Lek ngelih. Aja kok dhewe. Iki. Sapa? Kan kerja bakti ta? Kabur. Pede banget. Ada bang-bang. Apa? Masjid. Ya oleh. Kerja bakti apa? Sini. Kerja bakti aku nggak ngerti pagar. Kita udah. Kayaknya besok perlu dilebarkan kali ya. Nampaknya udah lebar. Cuma pengasannya ya. Oh, pengasannya. Lanjut Pak Ustad. Jalan deh. Waduh ada di. Ya, jadi begitu ya. Kesalahan dalam pembacaan itu cuma ada dua. Lahnul jali, kesalahan yang dia berat lah. Fatal itu berat. Tahsin. Tahsin ya. Lahnul khofi, kesalahan yang ringan. Ringan, tetapi kalau bagi yang mereka memperdalam bacaan itu juga fatal. Artinya ada tingkatannya. Nah, ini tadi yang kesalahan dari surat Al-Asr, wal asr. Demi masa. Ada yang nyebut biasanya wal asr atau wal ashr. Kan kalau kita makan berubah nanti. Demi masa ini artinya ashr 10. Ini artinya persendian. Penyebutan al-falak. Kul. Kalau kita masukkan ke bahasa Arab, kul itu katakanlah. Kalau penyebutannya paling bawah, kul makanlah. Jadi bahasa Arab dengan tajwid itu memang apa namanya? Nggak bisa dipisahkan. Lewat sini, belakang sini loh. Belakang gitu loh, belakang papan. Mas suaraku kayaknya ya. Ayo. Lurus sih. Iki laptop. Tak bales, ora sempet bales. Emang ada lagi. Jadi gitu ya teman-teman. Yang paling pertama kita perhatikan memang kesalahan pada umumnya dulu. Kemudian dengan kita paham seperti ini, kita bisa merubahnya sedikit-sedikit. Minimal ketika mengajarkan ke adik-adik TPA misalkan. Jadi ilmu seperti ini pada dasarnya udah paham pengucapan kul atau kul. Padahal secara pendengaran itu sama aja, hampir sama ya. Kul. Tetapi nanti kita maknai beda itu. Itu sudah saya tulis. Katakanlah, bawahnya makanlah. Jadi enggak sinkron ya artinya. Yang ini tadi Qul a'udzu birabbil falak. Pakai kok. Bukan, ada yang menyebutkan pakai kaf. Falak. Artinya orbit bintang ya kalau falak. Kalau ini waktu subuh.
Jadi ini nanti masuknya ke lahnul jali, kesalahan yang bisa merubah makna. Kalau dulu itu pas di Bulu itu pernah yang surat Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari mbak-mbaknya ada yang mau ditanyakan nggak mbak? Atau belum paham? baru dapat ilmu. Intinya ini dulu ya mbak, lahnul jali sama lahnul khafi kita pisahkan. Kesalahan yang bisa merubah makna ini kesalahan yang tidak merubah makna, cuman harus kita perhatikan juga. Seperti Itu kan yang lahnul jali kan kayak misalnya qul a'udzu birabbil falaq, bacanya kadang orang kaf ya. ya, Terus kalau ini yang lahnul khafi itu contohnya yang mana tuh? contohnya menguji iki gimana Antara ditanyakan. nggak apa-apa. Ya enggak apa kan, melalui pertanyaanku siapa tahu kalian pengen bertanya gitu loh. Madro buka Adem mas. Enggak ya sumu. Lah kalau lahnul khafi itu kayak di gunah, di mat. Nah itu kayak gunah itu ada dua ya, nun tasjid atau mim tasjid. Nah ini kita misal ini kan seharusnya tiga ketukan 3 kali. Cuma kalau kita misalkan bacanya jadi 2 atau 1 itu merubah makna ya. Inna aqoina atau ndak amma yatasalun, kita baca amma yatasalun sama, ndak merubah makna kalau kita maknain amma yatasalun. Jadi seperti ini contoh dari lahnul khafi, gunah ya. Munah musyaddad. Atau huruf-huruf seperti ro tebal, ro tipis. Nah itu masuknya nanti ke ini lahnul khafi. Ini terakhir biasanya dipelajari, karena kita mau nyebutnya ro tebal atau ro tipis tidak merubah, cuman dalam keindahan membaca itu kurang. Nah ini nanti fungsinya untuk keindahan membaca ya. Apalagi yang mau kadang bingung. Lanjut. Bahasa Arab. Jadi dulu kalau kemarin sejarahnya tuh gimana bahasa Arab, adanya harokat kasroh, fathah, domah. Nah kemarin kayaknya kalau dulu kan dia pakai titik-titik ya. Ya penemunya Abu Aswad Ad-Duwali. Dia pada masa tabi'in, pada masa khalifah keempat siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali. Nah, Abu Aswad Ad-Duwali ini tabi'in. Tapi dia termasuk termasuk tabi'in. Tabi'in itu orang yang ketemu sahabat tetapi dia belum pernah ketemu Rasul. Nabi. Jadi urutannya gitu. Jadi dulu itu pernah ada kekeliruan di dalam pengucapan bahasa Arab karena saking luasnya penyebaran Arab sampai-sampai orang luar Arab ajnabi. Jadi kalau orang Arab itu kan Arabi. Kalau orang luar Arab ajnabi namanya. Nah, saking perluasan Islam itu luas, banyak yang mereka menuntut ilmu ke Arab. Cuman beberapa dari mereka mencampur adukan bahasa mereka dengan bahasa Arab. Akhirnya pada satu waktu anak daripada itu siapa? Bukan
tadi Abu Abu Aswad Ad-Duali itu bertanya kepada bapaknya dengan bahasa Arab. Tapi dia ini mau menanyakan kekaguman sebenarnya. Tapi yang dipahami sama ayahnya ini pertanyaan kayak pilihan. Jadi dia itu menanyakan ma ajmalu. Saya hapus dulu ya. Ya, siap. Ma ajmala sama. Nah, yang disebut itu malah kalau yang di bawah ini dia bertanya, kalau yang ini pengungkapan kekaguman. Ma ajmasa, betapa indah langit ini. Kalau di bawah ma ajmalus sama, benda apa yang di langit yang paling indah. Perbedaan cuma ini. Nah, dari situ apa ayahnya dari apa tadi siapa Abu Aswad Ad-Duali langsung mengadukan kepada Ali bahwasannya sudah tersebar kekeliruan dari pengucapan. Akhirnya diperintahkan untuk dia menyusun atau membuat kaidah, namanya kaidah kayak gini, kaidah nahu namanya, a i u perubahan. Tapi dulu itu seperti ini, jadi kalau fathah dikasih titik merah di atas, kalau kasroh dikasih titik di bawah, jadi gini. Kalau ini kasroh, kemudian kalau di samping doma, jadi gitu dulu awalnya. Nah, baru ketika memiliki murid-murid itu disempurnakan oleh muridnya, diubah seperti ini. Tapi pencetusnya Abu Aswad Ad-Duali, sehingga kita mudah dalam pengucapannya. Ya, kalau bayangkan kalau tidak ada ini, apalagi dulu tidak ada namanya nuktoh apa titik-titik ini, saya juga bakal tidak paham karena sulit sekali ya untuk cara membaca kalau tidak ada ini. Kalau dulu mungkin diajarin a i u gitu, alif di atas a, ba di atas a gitu, jadi paham fathah kasroh doma. Ini nanti seperti ini masuknya ke bahasa Arab ya teman-teman. Bahasa Arab nahu, perubahan harokat atau ya perubahan harokat di ujung kata. Ma'ajmala, ma'ajmalu. Ya mungkin ada yang mau bertanya. Atau kita cukupkan. Masmuka. Antum. Nanti insya Allah yang akan datang masuk ke makhraj ya, tempat-tempatnya ya, makhrijul huruf. Oh iya. Ya kalau gitu dicukupkan aja dulu. Semoga pertemuan kali ini bisa sedikit kita agak paham ya, karena penting kita memahami apa namanya kekeliruan umum lah. Biasanya di TPA itu harus kita pahamkan pakai kul, jangan kul. Kolkolah itu penting juga nanti. Artinya Kul. Jadi ya kalau gitu saya cukupkan sekian ya teman-teman. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Saya akhiri dengan kalimat hamdalah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jam berapa lagi biar teman-teman ya, tahu jam untuk besok 7:30 nggak apa-apa. Tadi mulainya jam Malam Senin 8 lagi. ya? 8. 8